让复兴城院长1个月内突破。副院长那里，微臣拜见凌云如雷挂。既然九公主想比，Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita dan web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk dalam alur cerita Martial Master. Di episode kemarin, Qin Chen memimpin Hainu dan teman-temannya dari 5 kerajaan untuk berkultivasi. Kultivasi mereka telah diperkuat secara menyeluruh dan sudah saatnya mereka menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Qin Chen pun menggunakan pil tingkat atas, yaitu pil Raja Darah Naga kelas 7-nya untuk memadatkan kultivasi mereka. Reaksi dari pil tersebut pun sangat cepat dan membuat mereka semua dapat menerobos ranah secara bersamaan. Seketika Qin Chen pun sangat terkejut melihat Nona Xiansu menerobos ranah dan mempunyai niat pedang penembus dinding. Dan itu adalah ranah kehendak niat pedang. Nona Xiansu berkata kalau dirinya telah menerobos ke puncak tahap menengah tingkat 6. Wan Xinming juga berhasil menerobos ke tahap menengah tingkat 6. Hainu juga tidak ketinggalan. Ia juga menerobos puncak tingkat 6. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau pil Raja Darah Naga adalah pil Raja kelas 7. Dan sudah seharusnya dapat meningkatkan kultivasi begitu banyak. Qin Chen juga memberikan sebuah misi kepada Hainu. Qin Chen meminta Hainu untuk segera pergi ke wilayah 5 kerajaan bersama Xiansu dan yang lainnya. Nona Xiansu berkata kepada Qin Chen, apakah keluarga Leng akan mengambil tindakan kepada 5 kerajaannya? Lalu Qin Chen menjawab kalau masalah tersebut tidak bisa dihindari. Beberapa waktu kemudian, Lord Qin Chen bertemu dengan 3 ketua utama. Qin Chen mengatakan kalau Hainu sedang mengantar dan mengawal teman-temannya ke 5 kerajaan. Dan mereka sudah cukup untuk menghadapi musuh yang datang. Dan sekarang hanya perlu melihat perselisihan di ibu kota kekaisaran dinasti Wei. Lalu Qin Chen berkata kepada Ketua Zuo mengenai bahan obat yang ia butuhkan. Ketua Zuo pun mengatakan kalau bahan-bahan yang Qin Chen butuhkan sudah lengkap. Akan tetapi batu kristal kaisar mungkin harus diambil dari domain Baitian dan kemungkinan akan makan waktu kurang lebih 3 bulan. Namun Qin Chen mengatakan kalau 3 bulan takutnya ia tidak bisa menunggu selama itu. Ketua Tanah Suci Bloodline berkata kalau kemungkinan keluarga kerajaan dinasti Wei juga memilikinya. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke kekaisaran untuk bertemu dengan Yang Mulia. Sesampainya di sana, Yang Mulia menyambut Qin Chen dan para tetua dengan teh miliknya dengan buatan tangannya sendiri. Ia menjelaskan kalau teh tersebut adalah teh pilihan dari Gunung Suci Tianyu yang sangat langka. Harga dari secangkir teh tersebut juga mencapai 50.000 batu roh kelas menengah. Airnya juga diambil dari sungai Tianhe di domain Baitian, yang dapat membersihkan tubuh dan memulihkan energi yin dan yang. Teh tersebut juga bermanfaat bagi kekuatan spiritual. Yang Mulia pun menyajikannya untuk Qin Chen dan ketiga ketua utama. Tak selang berapa lama, Yang Mulia ingin tahu kedatangan keempat master ke kediamannya. Qin Chen mengatakan kalau ia ingin membahas sesuatu dengan Yang Mulia. Yang Mulia meminta Qin Chen untuk menjelaskannya. Lalu Qin Chen berkata, hal yang pertama adalah Qin Chen ingin bertanya apakah ada batu kristal kaisar di gudang harta kerajaannya. Yang Mulia mengatakan memang ada banyak bahan langka di gudang harta kerajaannya. Tapi sesuatu yang dikatakan oleh Qin Chen itu tidak tahu ada atau tidak adanya di gudang. Dan Yang Mulia akan memerintahkan seseorang untuk membawa Qin Chen ke gudang harta untuk mencarinya. Dan jika ada, Qin Chen dapat mengambilnya. Yang Mulia pun memerintahkan penasehatnya untuk memanggil Yuan Xing untuk datang menemuinya. Qin Chen pun berterima kasih kepada Yang Mulia. Lalu Qin Chen berkata mengenai hal yang kedua. Jika ia menemukan batu kristal, ia memohon kepada Yang Mulia untuk meminta Dekan Fu Xingcheng untuk membantunya. Yang Mulia sedikit bingung dengan permintaan Qin Chen yang kedua. Karena jika keluarga kerajaannya secara sewenang-wenang menargetkan keluarga di dinasti, takutnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
Namun Qin Chen menjelaskan kalau ia tidak melakukan apapun kepada keluarga Leng, melainkan karena melihat Yang Mulia terjebak di ranah Martial King setengah langkah. Dan Qin Chen pikir dalam waktu 1 bulan Qin Chen dapat membantu Yang Mulia menerobos ke ranah Martial King. Seketika Yang Mulia pun sangat terkejut karena Qin Chen mengatakan ia dapat menerobos ke ranah Martial King dalam waktu 1 bulan. Qin Chen juga mengatakan jika benar-benar dapat menemukan batu kristal kaisar, ditambah bantuan dengan Fu Xingsheng, keberhasilannya setidaknya bisa mencapai 70%. Jika menambahkan satu lagi Martial King, keberhasilannya dapat meningkat menjadi 90%. Jadi Yang Mulia pun langsung setuju dengan Qin Chen dan ia akan bicara terlebih dahulu dengan Dekan Fu. Di saat bersamaan, datanglah putra-putri dari Yang Mulia. Yang Mulia pun langsung memperkenalkan mereka berdua. Putra tersebut adalah putra kelimanya yang bernama Liu Yuanxing. Dan tuan putri tersebut adalah putri kesembilannya yaitu Liu Lingyun. Dan mereka adalah anak-anak kesayangannya. Yang Mulia juga memperkenalkan Qin Chen dan para ketua kepada anak-anaknya. Mereka pun memberi hormat kepadanya. Lalu ketua Zuo mengatakan kalau ia telah lama mendengar tentang putri kesembilannya adalah orang yang cerdas dan sangat berbakat. Ia melihat sendiri memang sesuai reputasinya. Putri Lingyun pun berkata kalau ketua Zuo terlalu memuji. Ia juga mengatakan kepada Qin Chen yang menjadi ketua pavilion Chen dan paling termuda. Seketika Yang Mulia meminta putrinya untuk menjaga sikapnya. Putri Lingyun juga mengatakan kalau reputasi Qin Chen seperti gelegar guntur. Dan ia meminta untuk bertanding dengannya. Ia juga berkata kepada ayahnya jika ia tidak bertarung melawan Qin Chen, bagaimana ia bisa tahu kalau di luar sana masih banyak orang hebat. Qin Chen pun angkat bicara. Karena putri ke-9 ingin bertanding dengannya, maka Qin Chen pun akan menemaninya. Putri ke-9 pun meminta Qin Chen untuk langsung memulainya sekarang juga. Lalu putri ke-9 langsung menyerang Qin Chen dengan menggunakan serangan terbang perinya. Namun semua serangannya sia-sia. Karena serangannya hanya membuat Qin Chen geli-geli saja. Putri ke-9 pun terkejut. Ia juga langsung menyerang Qin Chen dengan menggunakan tekniknya kembali. Namun Qin Chen menangkisnya hanya dengan tangan kosong dan membuat Tuan Putri terpental. Jadi Yang Mulia memutuskan untuk jangan bertarung lagi dengan Lord Qin Chen. Lalu putri ke-9 berkata kepada ayahnya kenapa ia tidak boleh melanjutkan pertarungannya. Yang Mulia mengatakan kalau putrinya dipastikan dikalahkan dengan mudah oleh Qin Chen. Yang Mulia juga meminta Tuan Putri untuk melihat tusuk rambutnya yang sudah patah terkena serangan Qin Chen yang tidak terlihat. Di saat Tuan Putri melihatnya, ia pun terkejut dan langsung meminta maaf atas kelancangannya dan langsung memberi hormat kepada Lord Qin Chen. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.